Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Kali ini saya bawa Shelter, film aksi 2026 yang dibintangi Jason Statham tentang seorang mantan pembunuh bayaran pemerintah Inggris yang sudah 10 tahun bersembunyi di pulau terpencil sampai satu foto unggahan warga membongkar identitasnya dan memaksanya kembali jadi mesin pembunuh yang dulu dia kubur. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Di sebuah pulau berbatu di daerah Hebrides, Skotlandia, berdiri sebuah mercusuar tua yang tidak lagi beroperasi, dengan seorang pria yang hidup sendirian di dalamnya. Pria itu bernama Michael Mason. Selama 10 tahun ia hidup sendirian di mercusuar tersebut. Dia tidak pernah turun ke daratan. Satu-satunya jalur hidupnya adalah bantuan suplai mingguan dari seorang pria bersama keponakannya yang masih remaja. Hari-harinya hanya diisi rutinitas bertahan hidup, ditemani seekor anjing tanpa nama dan bermain catur melawan dirinya sendiri. Jauh lebih sehat daripada rebahan sambil menggeser layar ponsel, berharap hidup orang lain lebih kacau dari hidup sendiri. Suatu hari, gadis remaja bernama Jessie itu mulai penasaran memberanikan diri naik ke mercusuar untuk menemui pria penyendiri tersebut. Meski Mason bersikap dingin dan berusaha mengusirnya, Jessie sama sekali tidak gentar. You've never even come down to greet us. Don't ever come up here again. I'm not afraid of you! Tepat saat Jessie akan kembali ke perahu, radio cuaca mengumumkan badai besar bergerak menuju pulau. Jessie dan pamannya segera berusaha meninggalkan pulau, namun laut berubah ganas dalam hitungan menit. Dari atas kapal, sang paman berteriak panik memanggil Jessie untuk cepat naik sebelum gelombang berikutnya datang. Dari mercusuar, Mason melihat perahu kecil itu dihantam gelombang. Tanpa berpikir panjang, dia menerjang badai dan menyelam ke perahu yang mulai tenggelam. Dia berhasil membawa Jessie ke permukaan dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun pamannya sudah terlanjur terjebak di kapal yang tenggelam. Saat Jessie tersadar di tempat tidur Mason, hal pertama yang dia tanyakan adalah pamannya. Mason menyampaikan kabar buruk itu dengan caranya yang dingin dan terus terang. He's dead. Mason merawat luka pergelangan kaki Jessie tapi menolak menghubungi siapapun, bahkan polisi sekalipun. Jessie merasa ditahan, namun Mason ternyata sudah mengetahui keadaan keluarga Jessie dari pamannya. Ibunya sudah meninggal, ayahnya tidak pernah hadir, dan sang paman adalah satu-satunya keluarga yang Jessie miliki. Sekarang ia sudah tidak punya tempat untuk pulang. Saat Mason sedang berada di luar, karena masih belum mempercayai Mason, Jessie diam-diam mengambil pisau dari laci untuk melindungi dirinya. Malam itu, Jessie terbangun panik dari mimpi buruk dan refleks mengangkat pisaunya saat Mason mendekat. Mason tidak marah, ia justru menenangkan Jessie dan mengingatkannya agar tidak pernah menggunakan senjata hanya karena takut. Always balance your emotions. Keep your wits tight in the palm. Hold it up against the hilt. Hari demi hari, kewaspadaan berubah menjadi kedekatan. Mason kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah bertugas bersama paman Jessie di militer. Jessie menamai anjing tanpa nama itu Jack. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Mason punya lawan catur yang sepadan. Black Queen to F2. Check. Looks like I got myself a worthy opponent. Tapi rupanya luka Jessie tidak sembuh, lebih buruk lagi lukanya terinfeksi. It's infected. Can't we just go to a hospital? No, I'll get what's needed.
Karena di pulau itu tidak ada apotek, Mason terpaksa keluar dari persembunyian 10 tahunnya. Dia menyeberang ke sebuah kota kecil di pesisir untuk membeli antibiotik dan baju ganti. Namun, saat cewek-cewek mengambil foto selfie, wajah Mason tanpa sengaja ikut tertangkap di latar belakang. Foto itu kemudian diunggah ke internet. Sementara itu di London, MI6 sedang mempertanggungjawabkan sebuah sistem pengawasan canggih bernama TIA di hadapan parlemen. TIA bekerja diam-diam memantau data telepon, surel, hingga pilihan politik warga, mirip kekhawatiran soal aplikasi pengawasan warga. Or more affectionately, Thea. Since Thea went online, MI6 have intercepted threats. Perhaps you could simply say thank you. Orang yang membela sistem TIA tersebut adalah kepala MI6, Stephen Manafort. Karena namanya agak ribet, kita panggil saja Samidi. Karena skandal TIA, Samidi dicopot dan posisinya digantikan oleh deputinya Roberta. Namun secara diam-diam, Samidi masih memiliki akses penuh ke sistem TIA tersebut. Roberta Frost, your number 2. She'll take over as head of MI6. Enjoy your retirement. Thank you, Prime Minister. Pada saat bersamaan, TIA memproses foto warga tadi. Sistem itu mencocokkan iris mata Mason dengan profil seorang teroris internasional yang sudah lama diburu. Meski wajahnya tampak berbeda dari data lama, iris matanya cocok 100%. Roberta menduga Mason telah menjalani operasi plastik dan langsung memerintahkan tim elit terdekat dikerahkan. Mason kembali ke pulau membawa obat untuk Jesse. Untuk pertama kalinya rumah itu terasa tidak lagi sepi. Mereka makan malam bersama, tapi malam itu Jack gelisah dan insting Mason menangkap sesuatu di luar. Get in the bathroom. Lock the door. Don't make a sound. Stay. Tim elit MI6 telah mendarat dengan persenjataan lengkap dan satu perintah jelas. Weapon 3. Kill target on site. Yang mereka tidak tahu, target mereka bukan buronan biasa, melainkan mantan agen paling mematikan yang pernah pemerintah Inggris ciptakan. Mason memanfaatkan kegelapan, bebatuan, dan lampu mercusuar untuk memecah formasi mereka. I found a girl. Extract. Setelah melumpuhkan agen terakhir dan memastikan Jesse aman, Mason kembali mencari Jack. Sayangnya anjing itu sudah tidak bisa diselamatkan. Sorry, old boy. Mason tahu mereka tidak punya waktu untuk berduka. Karena pulau itu sudah tidak aman, ia segera membawa Jesse pergi. Di markas MI6, Roberta tidak habis pikir saat melihat tim elitnya tumbang semua. Penasaran, dia menyuruh asistennya menyelidiki Mason. Sang asisten pun menemukan profil teroris Mason ternyata dimanipulasi. Mason yang asli adalah mantan agen MI6 yang dikabarkan tewas dalam tugas 10 tahun lalu. Sementara itu, Mason dan Jesse tiba di pesisir dalam keadaan terluka dan tanpa kendaraan. Mereka bersembunyi di balik pagar sebuah peternakan. Sebelum Mason menyelinap masuk untuk mencari kunci, dia menyerahkan pistol kepada Jesse dan untuk pertama kalinya mengajarkan cara memegangnya. One hand there, and one there. Hold it tight against your body. Namun pemilik peternakan lebih dahulu memergoki Mason. Jesse kemudian muncul dan menodongkan pistol untuk melindunginya. Jesse tidak menarik pelatuk. Ia justru memohon agar pemilik rumah membantu Mason yang terluka.
Sementara di London, Samidi yang mengetahui Roberta mengubah perintah jadi tangkap hidup tentu saja tidak terima. Secara diam-diam, Samidi menghubungi pembunuh bayaran bernama Workman. Ia bekerja di luar jalur resmi MI6 dan menerima satu perintah, bunuh Mason beserta gadis yang bersamanya. Di peternakan, si bapak menjahit luka Mason dengan tulus. Namun rupanya anaknya sudah lebih dulu menelepon polisi mengira Mason adalah perampok bersenjata. Callum. I called the police. Melalui kamera pengawas kota, Roberta melihat polisi lokal mulai mendekati peternakan. Ia memerintahkan mereka mengepung lokasi tanpa menyerang, tetapi pesan itu terlambat. Saat polisi mendekati rumah, Workman sudah lebih dulu mengambil posisi tembak dari luar. Meski sudah diperingatkan Mason, pemilik rumah tetap membuka pintu. Polisi yang masuk salah membaca situasi dan mengira Mason pelakunya. Meski diserang, Mason tidak membunuh satupun petugas. Ia hanya melumpuhkan mereka seperlunya tanpa membunuh siapapun. Tepat saat dia memacu mobil polisi keluar dari peternakan, Workman langsung mengejar. Mason tidak punya waktu untuk memeriksa keadaan lawannya dan segera melanjutkan perjalanan. Ternyata Workman bangkit dari kecelakaan dengan luka di sekujur tubuh, masih hidup dan masih memburu. Roberta menelepon Samidi untuk menanyakan siapa Mason sebenarnya. Samidi mengakui bahwa Mason merupakan agen terbaik dari program rahasia miliknya. Mason sudah hidup tanpa keluarga sejak kecil. Samidi kemudian merekrut dan melatihnya sejak remaja sampai ia menjadi agen paling mematikan dalam program tersebut. Menurut Samidi, Mason berkhianat karena membiarkan targetnya hidup lalu menghilang tanpa jejak. Padahal asisten Roberta menemukan file asli misi itu. 10 tahun lalu, Mason diperintahkan membunuh seseorang yang sebenarnya bukan ancaman. Menyadari perintah itu tidak benar, Mason memilih tidak menarik pelatuk dan menghilang. Itulah alasan sebenarnya dia menghilang 10 tahun terakhir. Dalam perjalanan menuju London, Jesse bertanya apakah Mason pernah memiliki keluarga. Mason hanya menjawab kalau keluarga memperumit hidup, tapi Jesse membalasnya dengan jawaban yang justru lebih dewasa dari pria di sampingnya. It complicates things. I'd rather it be complicated then and have my mum back. Jesse kemudian menunjukkan gambar Jack yang ia buat dan memberikannya kepada Mason. Mason memandang gambar itu sejenak lalu meminta Jesse tetap menyimpannya. At least you had Jack. How do you keep it? Setibanya di kota, Mason mengajari Jesse cara menghindari kamera pengawas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sebuah kamera tersembunyi di mobil terparkir tetap merekam wajah mereka. Mason kemudian mendatangi sebuah gereja tua untuk menemui Arthur, teman lamanya. Arthur adalah peretas jenius yang dahulu ikut membangun Thea. Arthur membawa Mason dan Jesse ke bengkel rahasia pribadinya. Setelah membobol sistem Thea, Arthur menemukan bagaimana identitas Mason telah diubah. 10 tahun lalu, Arthur membantu menghapus jejak identitas Mason dari sistem. Namun, seseorang berhasil membuka perlindungan itu dan mengganti datanya dengan profil seorang teroris. Hanya satu orang di Inggris yang punya akses untuk melakukan itu. Manafort. Mason meminta Arthur menjaga Jesse, namun Jesse segera menyadari mengapa Arthur tidak sanggup melakukannya. Obat di rumah Arthur sama persis dengan obat yang dulu dikonsumsi ibunya. He has cancer. My mum took the same meds before she...
Dengan Arthur yang hanya punya beberapa bulan ke depan, Mason mengajukan satu nama, yaitu Kamal, seorang bos mafia yang dulu pernah Mason bantu dan masih punya hutang budi yang belum lunas. Dia punya jaringan yang bisa menyelundupkan Jesse ke luar negara dengan aman. Saat Mason hendak menjelaskan kalau Jesse akan ditinggal bersama Arthur, rencana itu langsung terhambat. Kamera tersembunyi di mobil tadi sudah membawa Workman tepat ke depan pintu Arthur. Workman menyelinap masuk sendirian, tapi insting Mason sudah lebih dulu menangkap kehadirannya. Saat Mason, Jesse, dan Arthur berlari ke kendaraan, Jessier sempat bertanya siapa pria itu. Arthur kemudian menjawab, 20 years ago. Jesus! Setelah mengetahui Workman gagal, Samidi mengerahkan lebih banyak tentara bayaran untuk memburu Mason. Arthur tidak ikut bersama mereka, tetapi tetap membantu dari jarak jauh. Dengan perangkatnya, ia menjadi mata digital Mason selama perjalanan menuju London. Di dalam mobil, Jesse mengaku sempat berharap Mason membunuh Workman dan dia takut dirinya mulai berubah jadi seperti Mason. Mason menolak keras kekhawatiran itu lalu menjelaskan rencananya. Malam itu juga Jesse akan dapat identitas baru dan memulai hidup yang normal dan aman. Start a brand new life. Alone. Jesse bertanya apa rencana Mason setelah ini. Mason hanya menjawab kalau selalu ada pulau lain di luar sana. Jesse menawarkan diri untuk ikut, tetapi Mason menolak. Ia tidak ingin gadis itu menghabiskan hidupnya dalam pelarian. Only way that I can protect you is to stop the people that are doing this. Sementara itu, dari tempat persembunyiannya, Arthur kembali meretas Thea. Ia sengaja membuat sistem mencatat akses ilegal Samidi. Bukti itu akhirnya membuat Roberta menyadari bahwa Samidi adalah dalang di balik perburuan Mason. Mason mendatangi sebuah klub malam di London tempat Kamal beroperasi. Dua penjaga berbadan tegap menolaknya masuk dan dengan sedikit gerakan inilah yang Mason lakukan. Let's keep this walk nice and smooth. Tell him it's Michael Mason. Do you know Michael Mason, boss? Di dalam klub, Mason meminta Kamal menyiapkan identitas baru dan jalur keluar dari Inggris untuk Jesse. Kamal awalnya menolak karena tidak ingin terlibat dalam masalah dengan MI6. Tapi Mason mengingatkan kalau bisnis kriminal Kamal selama ini selamat karena Samidi memberi perlindungan diam-diam. Sekarang Samidi sudah keluar dari MI6 resmi dan akan sama berbahayanya bagi Kamal seperti bagi Mason. Mason juga memperingatkan kalau pasukan Samidi akan sampai di klub ini dalam waktu 10 menit lagi. Karena itu, Mason menawarkan satu jalan keluar untuk mereka berdua. And I'll go cut the head off the snake. Bury all our dirty little secrets with it. Kamal setuju. Dia akan menyiapkan paspor 20.000 euro dan kapal yang berangkat dari dermaga dalam 30 menit menuju tempat persembunyian di Spanyol. Mason berkeras kalau orang sepertinya tidak bisa hidup normal. Jesse menjawab kalau Mason hanya terus mengulangi keyakinan itu pada dirinya sendiri, lalu meminta janji untuk tetap hidup. Pada saat yang sama, dua tim sudah bergerak ke klub. Roberta memerintahkan timnya menangkap Mason hidup-hidup, sementara Samidi menyuruh anak buahnya menjadikan Jesse sebagai titik lemah. Lantai klub berubah jadi medan tiga pihak. Dalam cahaya merah dan kerumunan yang panik, pasukan Samidi bergerak mencari Mason dan Jesse. Mason memanfaatkan lorong sempit dan kerumunan klub untuk melumpuhkan para penyerang satu persatu.
Dalam kekacauan itu, pengawal Samidi berhasil menarik Jesse keluar dan membawanya ke van hitam di seberang alun-alun. Mason segera menghubungi Arthur. Dengan meretas jaringan CCTV kota, Arthur berhasil melacak rute van tersebut. Mereka segera melarikan diri menyusuri jalanan malam London menuju dermaga, tempat kapal Kamal sudah menunggu. Setibanya di dermaga, Jesse menolak naik ke kapal tanpa Mason. Dia memohon Mason ikut menghilang, mulai hidup baru, dan jadi keluarga yang tidak pernah dia miliki. Mason menjelaskan kalau ini satu-satunya cara menjaganya tetap aman. Jesse bersikeras bahwa Mason juga perlu diselamatkan. Lalu Mason menjawab pelan, You saved me already. Tepat saat kapal menjauh, Workman tiba-tiba muncul di dermaga sepi dan langsung melepas tembakan ke arah Mason, tapi meleset. Duel terakhir antara keduanya pun pecah. Setelah pertarungan sengit, Mason akhirnya memastikan Workman tidak akan kembali memburunya. Di ruang kerjanya, Samidi merasa dirinya sudah aman, namun suasana di luar mendadak sunyi dan seluruh penjaganya telah dilumpuhkan. Begitu dia menoleh, Mason sudah berdiri di belakangnya. Samidi menyebut Mason sebagai senjata terbaik yang pernah ia ciptakan. Namun, Mason telah melanggar satu prinsip yang dianggap Samidi lebih penting daripada segalanya. Loyalty. I finally put humanity over blind obedience. Samidi mencoba membujuk Mason untuk kembali. Ia menjanjikan kekuasaan, perlindungan, dan tempat dalam program baru yang lebih kuat. Sebenarnya, Samidi hanya ingin menjaga marwah dan namanya tetap bersih sebagai pejabat. Tapi Mason menolak. Samidi adalah alasan kenapa dia tidak menarik pelatuk 10 tahun lalu, sekaligus alasan kenapa sekarang dia harus menariknya. 3 bulan kemudian di kota Ronda, Spanyol, Jesse duduk di kafe minum coklat panas dan membaca buku, hidup persis seperti yang Mason janjikan. Dari London, Roberta masih mengawasi Jesse melalui Tia karena yakin Mason suatu saat akan muncul. Dan benar, tepat saat Roberta menyuruh tim untuk membiarkan mereka lolos sementara, kamera CCTV mendadak teralihkan ke langit, tentu saja ulah Arthur. Di kafe, seorang pelayan datang membawa sebuah bidak catur. Your friend said this was for you. Jesse mencoba melihat ke arah luar, tapi tepat saat itu juga Mason sudah pergi. Where is he? He was there a moment ago. Tamat, Mason tidak kembali ke Jesse, tapi dia menepati 2 janji sekaligus, yaitu Jesse aman dan Mason tetap hidup. Film ini sebenarnya bukan soal Statham membantai satu agensi pemerintah, melainkan soal pria yang 10 tahun merasa tidak layak hidup normal yang akhirnya diselamatkan oleh anak yang dia kira dia selamatkan. Dan bidak catur kecil di Ronda itu jadi tanda kalau janji Mason untuk mengangkat Jesse sebagai anak tetap berdiri, hanya saja dari jauh. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.